Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nurstianingrum. Hari ini aku kembali lagi nih di channel YouTubeku karena sebelumnya aku belum pernah upload lagi tentang insight yang aku dapatkan hari ini, sekaligus beberapa hal yang pernah aku dapatkan selama beberapa pekan ini karena emang lagi nggak fokus banget. And today I'll try to be the most focus again. Oke, aku hari ini akan share tentang beberapa tokoh-tokoh yang memang memberikan insight terhadap dunia, khususnya bagi masyarakat secara umum. Hanya saja tokoh-tokoh ini memang tidak em, berasal dari timur atau memang dia tidak beragama tertentu gitu ya. Tapi setidaknya kita cenderung untuk tidak mendikotomi suatu ilmu. Sepanjang ilmu itu memiliki konten yang bagus dan itu bisa kita petik, it's okay, it's not problem to share for you all, okay? Oke, aku akan share yang pertama tentang pemikiran Lawrence Kohlberg. Dia lebih terkenal dengan Theory of Moral Development. Nah, ini adalah satu teori yang membuat kita untuk memahami bahwa pandangan moral seseorang itu merupakan landasan dari perilaku etis, dan pandangan moral seseorang itu akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan pertumbuhan dia. Hanya saja masalahnya adalah kita sering nih bertemu dengan orang yang memang dia udah dewasa, um, udah gede lah usianya, udah gede, umurnya udah matang, tetapi terkadang sifatnya masih childish dan mereka tidak bisa menempatkan diri di mana sih posisi harus menjadi seseorang yang dewasa itu seperti apa gitu. Jadi sering juga kita mencoba untuk apa ya? Saya akan mencontohkan bagaimana moral development ini ada di sekitar kita gitu. Jadi pengembangan moral itu terkadang tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan seseorang. Akan tetapi ini adalah sesuatu yang memang perlu kita usahakan. Saya akan memberikan contoh misalkan nih teman-teman mencoba untuk beli barang sesuatu gitu, tapi tidak didasarkan atas pertimbangan aku suka ini, aku perlu ini, dan aku butuh ini, atau ini baik menurutku gitu. Tapi kalian membeli itu sekedar hanya untuk senang-senang, hanya untuk sekedar share ke teman-teman, hanya untuk sekedar menunjukkan bahwa wow, it's me gitu, ini loh aku gitu. Jadi kalau bisa kedewasaan itu juga bisa tumbuh dari sikap kita dalam menilai sesuatu terhadap nilai-nilai universal yang berlaku di kehidupan keseharian kita. Jadi memang harus perlu dipertimbangkan apakah itu penting atau enggak, itu relate enggak dengan kehidupan kita. Itu adalah sesuatu hal yang penting dalam theory of moral development ini. Oke. Kemudian salah satu tokoh lagi aku akan share tentang salah satu tokoh yang teman-teman pasti sudah tahu nih, bagaimana kategori hal-hal yang penting ataupun yang tidak penting dalam kehidupan keseharian kita. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana nih kategori tentang time management atau manajemen waktu. Dan kalian pasti susah ya menentukan siapa nih tokohnya yang pertama dulu, siapa nih yang mencetuskan gitu. Tapi aku kira ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Bahkan kalau dalam perspektif Islam pun kita juga diajarkan bagaimana kita menempatkan prioritas-prioritas kita gitu. Oke, tokohnya adalah Dwight Eisenhower. Gimana cara bacanya? Dwight Eisenhower. Dia merupakan salah satu tokoh yang menemukan tentang teknik manajemen yang disebut dengan Eisenhower Decision Matrix atau matrik keputusan Eisenhower gitu. Kalau dalam bahasa keseharian kita menyebutnya dengan kayak manajemen waktu gitu loh. Oke, yang pertama ini adalah prioritas yang perlu kalian pertimbangkan dalam kehidupan keseharian. Ada sesuatu yang penting dan ada sesuatu yang enggak penting gitu. Ada sesuatu yang urgen atau yang butuh untuk segera, dan sesuatu yang enggak butuh untuk segera. At least gimana nih cara menempatkan prioritas kita? Kalau dalam perspektifku, maksudnya dalam perspektif beliau juga, itu kita lebih fokus kepada hal yang memang penting dan itu mendesak gitu.
pokoknya yang didahulukan itu adalah sesuatu yang mendesak dulu. Kalau prinsipku sih yang lebih mendesak ya. Kayak misalkan nih ada kebakaran kayak gitu. Ya udah kita fokusnya kepada hal yang mendesak itu dulu gitu. Itu penting nggak itu? Itu sangat penting banget karena menyangkut hajat hidup orang banyak gitu, menyangkut sisi safety, sisi keamanan kita. Itu adalah hal yang urgen, yang penting banget, yang mendesak gitu, yang mendesak berdasarkan timing waktunya itu menurutku perlu didahulukan. Dan penting enggak gitu, kalau misalkan enggak penting tapi itu mendesak, ya it's okay, kita take it gitu. Kayak misalkan nih yang dia, masuk ke dalam kategori penting, masuk dalam kategori nggak penting-penting banget ya gitulah, tapi dia mendesak, seperti kayak panggilan telepon, text message, request orang. Nggak mungkin dong kalau misalkan nih, teman kalian lagi telepon, memang dia bukan prioritas kita ya, teman kita misalkan kan bukan prioritas kita. Tapi kalau misalkan itu mendesak dalam satu tempo tertentu, ya kita angkat dong teleponnya gitu. Kemudian prioritas yang ketiga adalah dia penting tapi not urgent gitu. Jadi, bukan dalam waktu yang cukup mendesak yang harus segera kita lakukan gitu, tapi dia penting. Seperti contoh misalkan kayak di sini dia mencontohkan kayak family time, self improvement, exercising, weekly planning, kayak gitu-gitu adalah sesuatu yang memang penting bagi kita, tapi dia nggak mendesak. Jadi bisa kita lakukan, at the night misalkan kayak di malam nanti jam 12 malam kayak gitu. Kemudian yang the last one adalah yang nggak penting dan dia juga nggak mendesak juga. Kalau itu lebih baik kita delete aja. Misalkan, tapi di sini dia mencontohkan kayak gini, gengs. Ada Facebook, main Twitter, Instagram. Itu ada sesuatu yang nggak penting kan? Dan juga nggak mendesak. Tapi ini berbeda kalau misalkan profesi kalian adalah sebagai content creator atau orang yang memang researcher di bidang ini gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi kalau misalkan kita sebagai orang yang memang nggak uh, terlalu apa ya, dia nggak terlalu konsen di bidang ini, ya Instagram, Twitter it's not important for us and it's not urgent for today, for this time gitu. Tapi terkadang kita selalu menempatkan hal-hal yang nggak penting ini sebagai sebuah suplemen kita, dan suplemen kita itu justru malah kebanyakan. Kalian bisa bayangkan kan gimana kalau sesuatu itu kebanyakan, justru suplemen itu menjadi satu sampah-sampah gitu kan. Jadi kita harus tahu nih prioritas kita yang awal itu apa dan pendampingnya itu apa gitu. Jadi jangan terlalu terfokus kepada hal-hal yang sifatnya menjadi suplemen, bukan menjadi sesuatu yang pokok atau sesuatu yang butuh, yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan apa sih gitu. Yang kita butuhkan ya pasti ya yang menjadi pekerjaan kita utama, yang menjadi posisi kita sebagai seorang hamba, apa itu misalkan kayak sholat tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas. Posisi kita misalkan nih sebagai mahasiswa, ya udah ngerjain tugas kita karena itu memang important kan. Kalau posisi kalian sebagai seorang anak yang sedang kerja gitu ya, fokusnya ke kerjaan itu gitu, bukan fokus pada sosial media, nanggapi sosial media yang kadang nggak penting gitu. Kadang kita malah terjebak kepada perbandingan waktu kita, kadang sehari itu bisa 30 atau 70% bisa di social media kan, and then 30%-nya itu justru malah bagian waktu buat istirahat, bagian waktu buat sharing deep talk sama orang tua, atau bahkan buat makan gitu. Jadi jangan sampai ini takes your time gitu. Jangan sampai you do the wasting time. Oke. Jadi maaf ya batuk nih. Insight-nya adalah ada nilai moral yang mutlak, universal dan sementara. Kemampuan untuk mengatur, menempatkan prioritas. Ingat teman-teman, prioritas. Jangan sampai kehilangan hal yang penting demi hal yang gak penting. Kayak misalkan nih, kita terlalu fokus pada komen-komentar di Instagram, atau kita terlalu fokus kepada penampilan kita. Memang penampilan it's so very important I think ya. Tapi yang lebih penting itu apa sih? You know kan, tugas kita sebagai seorang manusia dan tugas kita seorang hamba. Penampilan juga penting. Kalau saya sih kalau misalkan menempatkan penampilan itu di posisi yang important tapi not urgent gitu. Oke, 3 pemimpin yang ketiga, filsuf yang ketiga adalah Immanuel Levinas, atau kita sebutnya sebagai Levinas doang ya.
Jadi dia mencoba untuk menjelaskan bahwa tampilan orang lain mengakibatkan saya bertanggung jawab. Maksudnya gini guys, dia ini mencoba untuk meng-share kepada kita bahwa salah satu jalan agar kita menjadi seseorang yang baik itu adalah dengan menunjukkan atau dengan melibatkan orang lain itu sebagai salah satu orang yang mampu mengantarkan kita kepada kebaikan. At least bukan berarti kayak memanfaatkan orang lain, no, not that gitu. Jadi kita memberikan yang terbaik, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain gitu. Manifestasi kita sebagai orang lain gitu. Yang nanti berakibat kalau kita bisa menunjukkan atau kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, itu feedbacknya ke kita juga. Kalian pasti pernah dengarkan salah satu intisari dari hadis Nabi bahwa kita tidak disebut sebagai seseorang yang beriman ya, maksudnya mencintai diri orang lain sebagaimana kalau kita nggak sampai mencintai orang lain itu lebih dari diri kita sendiri gitu. Kita disebut gitu. Maknanya bahwa orang lain itu juga merupakan sosok yang perlu kita prioritaskan juga. Tapi teman-teman di sini pasti juga pikir, loh berarti itu nggak relate dong, kan kita butuhnya prioritas kita dulu dong. I think kayaknya nggak gitu juga ya teman-teman. Tapi nanti teman-teman bisa share lebih jauh lagi lah, gimana nih cara menempatkan orang lain itu juga menjadi prioritas kita, tetapi tidak mengesampingkan tujuan kita atau tidak mengesampingkan kebutuhan kita. Jadi istilahnya kalau dalam pelajaran PKN itu waktu SD, kebutuhan orang lain, kebutuhan halayak umum terpenuhi, tapi juga tidak mengesampingkan kebutuhan pribadi kita. Antara kebutuhan umum dan kepentingan pribadi kita berjalan secara seimbang gitu. Dia menuliskan di sini gini, saya baca dulu ya. Wajah menyapa saya dan saya tidak boleh tinggal tak acuh saja. Ia wajah, maksudnya wajah ini adalah Theodorus gitu ya. Wajibkan saya, tetapi saya tidak boleh menuntut balas terhadapnya atau asimetris. Jadi at least kamu berbuat baik pada orang lain, tapi kamu nggak boleh menuntut kebaikan orang lain itu ada pada kamu. Sebenarnya di istilah Islam itu ada loh, istilahnya gini teman-teman. Saya akan mencoba untuk menghargai orang lain sebaik yang saya ketahui, memahami orang lain sebaik saya ketahui, tapi saya tidak mengharapkan orang lain itu untuk berbaik kepada saya gitu. Itu ada, serius, you can search it gitu. Kalau tidak salah sulamu taufik, kalau nggak talimu ta'alim. Benar-benar ada gitu. Dan aku kira prinsip itu sejalan juga sih dengan pemikiran dari Levinas ini, Immanuel Levinas, salah satu tokoh filsuf Yahudi dan tokoh etika kontemporer gitu. Wah, that's so amazing. I think nanti deh teman-teman coba lihat lagi gimana sih sejarah Islam bisa bisa expand di Barat gitu. Apakah pemikiran Barat itu juga terpengaruh dengan pemikiran Islam? Bagaimana pemikiran dari filsuf-filsuf Barat itu? Kalian have to share it gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Relasi Levinas, relasi asimetris itu relasi etis yang sesungguhnya menurut Levinas dimaksudkan sebagai relasi yang terus keluar menuju orang lain dan tidak pernah kembali kepada diri saya. At least ini benar-benar prinsip keikhlasan banget. Kita berbuat baik kepada orang lain tapi kita nggak mengharapkan orang itu berbuat baik kepada kita. Orang lain sebagai salah satu jembatan untuk menyampaikan tujuan kita, tapi tidak harus menuntut orang lain itu berbuat baik kepada kita. At least itu yang bikin kita menjadi orang yang bisa mencapai tujuan kita gitu. Nanti juga bakalan mencapai tujuan kita sendiri sih. Gini, aku pernah saya cerita nih. Aku punya teman, ada yang orang yang aku sukai itu. Dia minta aku untuk menyebarkan kuesioner kepada teman-teman asing lah gitu. Karena memang aku lagi deket sama teman-teman asing. Dan padahal posisinya saat itu tesisku tuh belum kelar gitu kan. Terus ya udah, saat itu saya memang meyakini bahwa apa yang kita lakukan pada orang lain, kalau kita membantu orang lain,
kita akan terbantu diri kita sendiri. Padahal itu posisinya aku belum dapat judul kan. At least aku bantu dia gitu, nyebar kuesioner. Dan ternyata saat saya mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman asing itu tadi, mahasiswa asing maksudnya, aku mencoba dapat I get a point. Aku dapat title nih buat tesis aku gitu. Wah, aku rasanya sangat luar biasa dapat itu. Jadi artinya bahwa apa yang kita berikan ke orang lain itu nggak sia-sia kok. Kita akan mendapatkan insight sendiri dari sebuah pelajaran yang kita berikan pada orang lain gitu. Jadi berilah semaksimal mungkin apa yang yang orang lain butuhkan. Kalau bisa, termasuk orang tua kalian, apa yang bisa kalian butuhkan pada mereka gitu. Atau teman-teman kalian sendiri, misalkan mereka lagi butuh apa nih gitu. Tapi juga jangan mengesampingkan kebutuhan kalian juga ya. Dan gak harus feedbacknya gak harus sama. Kalian ngasih teman kalian dan kalian minta teman kalian buat ngasih kalian, enggak. Datangnya bisa dari mana saja. Karena you know guys, ABC, ada banyak cara untuk mencapai tujuan dari Roma. Ada banyak cara untuk jalan menuju Roma, sehingga gak harus melalui ke teman kalian itu gitu. Thank you ya.